Halo semua, aku Soki dan di video kali ini kalian bakal nonton semua hal tentang Chelsea. Kita bakal ngobrolin semuanya tentang Chelsea dengan cara yang berbeda dari channel lain. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, kalian klik deh tombol kotak warna merah di bawah kalian itu. Tombol subscribe ya. Sekali aja, jangan dua kali. Terima kasih. Langsung masuk aja ke video. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Ketika aku bilang assalamualaikum ini bukan cuma buat yang muslim doang ya. Jadi buat yang non muslim nggak perlu ngerasa kayak aku nggak ngasih salam. Tapi ini juga buat kalian juga kok. Aku kayak assalamualaikum itu kan kayak apa ya? Ya istilahnya bahasa doang, masalah bahasa doang gitu. Jadi ini bukan apa membatas-batasi salam gitu. Jadi ya gitu dah. Kalian paham lah ya. Ya, hari ini aku bakal bahas soal kan rame juga nih beberapa minggu kemarin kalau Chelsea setelah Kai Havertz ya. Nggak tahu Kai Havertz itu kapan bakal keluar. Aku nggak ngerti kapan akan diumumin. Kabarnya sih udah deket. Udah nggak tahu nanti malam nanti ini kan hari ini tanggal 9 ya. Nggak tahu nanti malam akan diumumin atau gimana, aku nggak tahu. Pokoknya untuk menit ini video ini direcord Kai Havertz belum deal, dan kabarnya setelah Kai Havertz Chelsea itu nggak akan berhenti transfernya, akan ngejar seorang goalkeeper dan satu pemain lagi, dan kabarnya itu akan jadi Declan Rice kabarnya. Mau nyoba ngawinin Mason Mount sama Declan Rice Chelsea ya nampaknya ya. Ya pokoknya isunya sih satu kiper sama satu pemain lagi setelah Kai Havertz. Jadi we'll see siapa yang bakal datang gitu. Nah, di video kali ini aku akan lebih ke kipernya dulu karena Kai Havertz juga udah dibahas kemarin, dan paling dekat adalah yang paling gencar beritanya belakangan ini adalah goalkeeper. Ada 3 kandidat Chelsea. Mike Maignan, ada Gianluigi Donnarumma, Edward Mendy. Jadi 3 orang ini yang paling gencar beritanya tentang yang akan didatangkan Chelsea gitu. Ya, aku udah ngelakuin beberapa research kecil-kecilan tentang 3 kiper ini. Jadi akan kita bahas kayak apa sih kemampuan dari ketiga kiper ini dan mana yang paling cocok untuk Chelsea gitu. Yang pertama kita bahas soal kiper dulu. Sebenarnya kiper itu sekarang ada 2 ya, tipe old school, ada yang tipe modern, ada yang juga sweeper juga, goalkeeper yang kayak Manuel Neuer, kiper Bayern. Kemudian kalau misalnya old school goalkeeper itu dia lebih ke cuma jago menghalau bola aja, cuma jago untuk menghalau bola aja, jaga gawang doang. Dia nggak bisa ngalirin bola, dia nggak bisa ngasih operan yang cantik-cantik gitu. Nah kalau yang modern ini lebih kiper yang mungkin untuk kemampuan menjaga gawangnya masih bisa ditoleransi, tapi yang penting bisa ngalirin bola dengan baik. Contohnya kayak Ederson gitu. Nah, setauku Lampard itu sangat suka dan pernah bilang kalau dia prefer kiper yang bisa menjaga gawang dengan baik, tapi juga bisa mengalirkan bola yang nggak terlalu buruk juga gitu. Jadi yang paling utama buat Lampard itu kayaknya kemampuan menjaga gawangnya dulu lah. Kalau misal ngalirin bola itu masalah kesekian gitu. Pokoknya Lampard pengennya kayak Peter Cech gitu, kalau nggak salah dia pernah bilang kayak gitu. Nah, dari ketiga ini siapa yang seperti itu? Kita bahas satu-satu mulai dari Mike Maignan. Mike Maignan ini memiliki kemampuan, dia lebih ke modern ya. Dia lebih ke kiper modern menurutku. Tapi kemampuan dia menjaga gawang itu juga nggak perlu diragukan lagi, juga cukup bagus menurutku. Tapi dia bisa mengalirkan bola dengan cepat banget. Jadi dia itu punya kemampuan penalty stopper. Dia itu sering menghentikan penalti, jadi berarti refleksnya dia bagus banget. Kemudian dia itu bisa melakukan trik-trik ya, yang kalau misalnya dioperkan bola ke belakang, dia itu masih bisa menunjukkan skill olah bola yang bagus, ball control yang bagus. Terus dia itu juga memiliki konsentrasi yang bagus ya. Mike Maignan ini konsentrasinya bagus. Ini kita perlukan buat di Chelsea karena kita lihat Kepa konsentrasinya agak menurun beberapa musim kemarin ya, nggak beberapa musim sih. Habis itu dia juga jago dalam menghalau close range. Jadi jarak dekat, Mike Maignan ini jago banget untuk menghalau bola untuk jarak dekat, misal daerah kotak penalti gitu dia jago buat menghalaunya. Kemudian kalau aku lihat
formnya dia dalam menghalau bola itu kurang tegas ya si Mike Maignan ini, karena seringkali dia tuh kayak menghalau bola dengan adanya tubuhnya gitu. Misal kalau kiper lain kan jelas ya mau nahan bola pakai apa, kalau mau pakai tangan dia ngalang pakai tangan gitu. Tapi kalau Mike Maignan itu enggak, dia pokoknya bisa menghalau bola aja, terserah dengan bagian tubuh dia yang mana, dan ya pokoknya kurang tegas aja gitu, kurang apa ya, kurang mantep, kurang ya gitulah pokoknya, susah jelasinnya ya. Kemudian refleks tadi aku juga ada bilang ya, itu paling penting menurutku untuk posisi kiper. Refleks itu harus apa ya, harus sangat kuat kalau untuk seorang kiper. Makanya Peter Cech sempet latihan drum juga buat ningkatin refleksnya dia gitu. Tapi bukan berarti Mike Maignan ini nggak punya kelemahan ya. Jadi dia tuh punya kelemahan, pastinya semua orang itu punya kelemahan masing-masing ya. Jadi kelemahan dari Mike Maignan sendiri adalah dia itu akurasi dari long passnya itu nggak terlalu bagus. Jadi cukup lemah kemampuan long passnya dia. Dan kalau dirangkum, Mike Maignan ini tipe kiper yang modern football, modern goalkeeper. Jadi dia itu nggak cuma bisa menghalau bola, tapi dia itu juga bisa mengalirkan bola dengan cepat gitu loh. Jadi dia itu bisa berkontribusi secara tim. Bedanya kalau kiper modern itu bisa ikut andil dalam, nggak cuma menjaga gawang doang, tapi ikut andil dalam dalam permainan sepak bolanya seluruh satu tim gitu. Si Mike Maignan ini punya kemampuan itu gitu loh. Passingnya itu yang paling bagus, passing dan trik bolanya itu tadi. Jadi dia bisa ngetrik pemain depan, pemain lawan. Dia ini tipe modern banget menurutku ya. Meskipun long passnya dia nggak terlalu akurat gitu loh, karena mungkin dia terlalu sering melakukan long pass itu ya. Jadi ya wajar aja kalau misalnya secara statistik dia itu terlihat buruk melakukan long pass gitu. Kemudian kandidat kedua ada Edouard Mendy. Ini juga dirumorkan paling dekat kedua setelah Gianluigi Donnarumma ya. Jadi kalau Edouard Mendy ini bener-bener seperti old school goalkeeper ya. Dia tuh bener-bener cuma jago dalam bertahan aja, dalam menghalau bola aja. Berbeda dengan Mike Maignan tadi yang lebih modern goalkeeper gitu, yang bisa ikut dalam permainan gitu. Kalau Edouard Mendy ini cuma bisa dalam bertahan atau menjaga gawang aja gitu. Tapi kemampuan dia menjaga gawang nggak perlu diragukan lagi, karena dia itu jago, refleksnya bagus. Itu yang paling bagus, dia refleksnya bagus. Terus dia juga bisa menghalau close range, jarak dekat dia bagus banget ngehalau bola jarak dekat, sama seperti Mike Maignan tadi. Kemudian dia juga menghalau tendangan jarak jauh. Dia itu juga cukup jago, aku lihat di highlight itu jago banget. Dan tendangan seperti apapun dia tuh bisa buat mengantisipasinya gitu loh. Terus bedanya dengan Mike Maignan tadi, si Edouard Mendy ini lebih tegas formnya. Jadi ketika dia menjatuhkan mau menghalau lawan, dia tuh kayak udah tahu badannya harus digerakin kemana gitu kalau aku lihat ya. Jadi kalau dia mau menghalau pakai tangan kiri, dia menghalaunya pakai tangan kiri. Kalau dia mau menghalau pakai kaki, misal dia sengaja menggerakkan kakinya gitu. Beda dengan Mike Maignan tadi yang formnya itu kayak misal dia terlihat ingin menghalau dengan tangan kanan tapi malah kena bahunya gitu misal. Jadi formnya dari Edouard Mendy ini lebih tegas, bener-bener lebih ke old school, bener-bener old school yang bisa jaga gawang jago banget gitu. Dia nggak terlalu banyak melakukan aliran bola yang bagus gitu, nggak terlalu sering gitu. Mungkin seringnya diumpankan ke CB-CB-nya, jadi mulainya penyerangannya itu dari center back-nya, bukan dari goalkeeper-nya, seperti itu. Dan Edouard Mendy ini nggak punya kelemahan yang signifikan ya, beda dengan Mike Maignan tadi, punya kelemahan yang long shoot-nya itu agak akurasinya kurang bagus. Ini mungkin bukan karena si Edouard Mendy ini punya kemampuan long pass yang lebih bagus ya menurutku ya, karena bisa aja secara statistik terlihat Mike Maignan yang lebih buruk melakukan passing akurasinya, karena si Edouard Mendy itu jarang melakukan long pass gitu. Jadi secara nggak langsung kalau misalnya Edouard Mendy jarang ngelakuin long pass ya kan jarang terlihat juga kesalahannya gitu loh. Jadi kalau Mike Maignan terlihat
long passnya lemah itu bukan karena dia bener-bener lemah, dan bukan karena Edward Mendy terlihat lebih jago long passnya, tapi karena Edward Mendy ini nggak terlalu mengeluarkan long pass sebagai jurusnya gitu, nggak sebagai handalannya dia gitu. Menurutku sih seperti itu ya. Kemudian Donnarumma, ini yang paling terakhir kali terdengar rame banget. Bahkan kabarnya Chelsea mau tuker Kepa lah, mau bayar 50 juta lah gitu. Kayak rame banget tentang Donnarumma ini, dan masih muda juga dia. Kalau aku lihat-lihat Donnarumma ini seperti Kepa ya, tipenya ya. Jadi nanti akan aku bahas lagi kenapa aku bilang dia seperti Kepa ya. Yang pertama kita bahas dulu kemampuannya dia apa gitu. Dia itu memiliki kemampuan membaca gerakan lawan kalau aku lihat ya. Jadi dia itu bisa bergerak kayak main catur, dia tuh kayak bisa mengira-ngira gerakan lawan bakal kemana gitu. Jadi dia tuh bisa bergerak lebih cepat daripada tendangannya lawan gitu menurutku ya. Karena sempat aku lihat di satu highlight, dia itu udah kayak udah gerak duluan sebelum lawannya menendang. Tapi ternyata lawannya malah nendang ke arah sebaliknya, tapi masih bisa dihalau dengan menggunakan kakinya. Jadi dia itu udah menjatuhkan badan ke kiri, tapi lawan langsung menendang ke arah sebaliknya, tapi Donnarumma tetap masih bisa menghalau tendangan tersebut dengan kakinya gitu. Terlihat banget kalau misalnya dia itu masih sering ngelakuin membaca gerakan lawan atau membaca tendangan bakal nendang kemana gitu lawannya. Kemudian refleksnya dia juga bagus. Kiper kalau udah refleksnya bagus pasti bagus ya menurutku ya. Kemudian dia juga jago menghentikan penalti juga. Itu terbukti kalau dia juga membaca gerakan lawannya juga bagus banget kan. Berarti kan kalau bisa menghentikan penalti itu secara nggak langsung menunjukkan kalau dia itu bisa membaca gerakan lawan. Kemudian long pass dia juga jago ya. Berbeda dengan Mike Maignan tadi yang long passnya akurasinya kurang bagus, tapi beda dengan Donnarumma ini yang long passnya itu lebih akurat gitu. Terus close range-nya dia juga jago, menghentikan tendangan dari close range dia juga jago. Jadi ya kalau bisa dibilang ketiga pemain yang aku sebutkan tadi itu kalau misalnya lagi on form kita nggak perlu ragu lagi kemampuan mereka gitu. Kemudian tapi kalau Donnarumma ini ada kelemahannya. Kelemahannya itu dia adalah menyelamatkan tendangan jarak jauh. Itu kelemahannya Donnarumma ya. Nah ini loh, setelah aku lihat-lihat kalau aku bandingkan dengan Kepa, sepertinya Donnarumma dan Kepa itu nggak beda jauh, cuma bedanya Kepa lagi formnya lagi buruk aja gitu ya. Sebenarnya mereka dua ini memiliki kemampuan yang hampir sama, long pass. Donnarumma tadi punya long pass, terus Kepa ternyata juga punya long pass. Kemudian refleks, ya Kepa juga refleksnya bagus banget. Kemudian membaca gerakan lawan, Kepa juga jago membaca tendangan lawan. Terbukti Kepa juga sering kok menghentikan penalti lawan gitu ya. Kemudian long pass tadi aku udah bilang ya. Iya, long pass tadi aku juga udah bilang, tapi musim sebelum didatangkan ke Chelsea itu long pass akurasinya itu yang paling tinggi di La Liga kalau nggak salah ya, di antara semua kiper La Liga lainnya gitu. Kemudian saving long shot. Kepa juga sering banget kebobolan long shot menurutku. Jadi Donnarumma dan Kepa ini hampir sama, bedanya cuma Kepa lagi nggak perform dengan baik musim ini, dan Donnarumma masih dibilang bagus lah untuk pemain yang masih muda juga gitu. Jadi kalau misalnya Chelsea mendatangkan Donnarumma, menurutku akan sama saja kayak kita punya dua Kepa gitu menurutku. Ya itu tadi adalah tiga orang atau tiga pemain yang dirumorkan dekat dengan Chelsea. Kalau disuruh milih satu, aku juga agak bingung. Mungkin aku pribadi lebih prefer Edward Mendy ya, karena kita udah punya Kepa juga. Jadi kalau mendatangkan Donnarumma itu kayak mempunyai dua pemain yang sama. Kalau bicara masalah taktis, aku lebih prefer buat datengin yang Edward Mendy tadi, karena kelihatan banget dia tuh berbeda banget. Dia tuh lebih old school, lebih jago dalam menjaga gawang aja gitu. Bener-bener
lebih bisa menjaga gawang lah istilahnya gitu. Ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai sekarang. Kalau dari kalian sendiri deh, aku pengen tanya, siapa di antara ketiga pemain ini yang kalian harapkan buat jadi kiper Chelsea berikutnya gitu? Atau mungkin kalian punya kandidat lain di antara selain tiga orang ini, nggak apa-apa, kalian tulis aja di komen di bawah. Terima kasih udah nonton sampai sekarang. Kita ngobrol-ngobrol lagi di video berikutnya. I'll see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.